Jak api datang ke dari dia. No di mana-mana hadir dia. Iya jadi tempat patilasan. Maharaja Prabu Siliwangi. Maharaja Raden Surya Kencana. Maharaja Raden Surawisesa. Presiden pertama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Widsas Pratama di Imaginary Channel. Kayak ini gue bakalan penelusuran ya. Penelusurannya di daerah Ciamas. Katanya sih di atas ada makam keramat. Buat selanjutnya nanti kita langsung ke sana ya. Yes guys. Ini dia guys jalannya, penelusuran langsung ke atas ya. Ini berada di pukul 12.00. Nanti di atas juga ada narasumber. Kita nanti langsung tanya-tanya aja di sana. Terima kasih. Sekarang lagi ada di pabrik arang. Biasanya orang-orang setempat bilangnya ini pabrik arang. Katanya di sini sering banget ada yang penampakan ya. Cuma lumayan merinding sih ya. Yaudah kita langsung aja ke atas. Jadi ini guys penampakan daripada kuburannya orang-orang soleh yang ada di Ciamas, Kampung Duren. Seperti ini lokasinya, bisa dilihat kan ya. Di sana juga katanya ada batu sajadah. Ya kita langsung ke batu sajadahnya. Ini sajadahnya. Biasanya sih warga setempat di sini kalau misalkan dulu zaman dulu gitu ya, suka ada gamelan katanya kan, suka ada diperingati apa. Belum ada musola juga. Jadi disinilah tempat sholat gitu kan. Kalau misalkan ada yang mau ziarah juga sholat di sini, seperti itulah. Nanti kita lanjut ke bincang-bincang ya bareng narasumber setempat sini. Kita lanjut nanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bareng anak-anak Majelis Bani Salim yang ada di Kampung Duren, Ciamas, Bogor. Ini gini nih Ani mau nanya-nanya nih ya. Bebas. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan ya. Saya mah campur ngomong lagi Sunda ya. Karena saya orang Sunda. Wias. Jadi nama saya Muhammad Usman. Cuman orang lebih kenalnya Ube. Di sini emang kebetulan emang penduduk asli lah katakan di wilayah ini Kampung Duren. Kemudian terkait apa yang tadi disampaikan, makam Astana Luhur ini emang keberadaannya ada di Kampung Duren. Mungkin perkenalan itu dulu, silakan. Jadi gini mau nanya-nanya juga nih ya. Ini tuh kan makam, bila bisa dibilang ini makam keramat dari dulu ya. Katanya sih gitu kan. Orang-orang sering ziarah juga ke sini. Apakah ini makam ulama atau siapa gitu, mungkin tahu sejarahnya dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau bicara soal sejarah keberadaan makam ini emang tidak tahu persis, tapi paling enggak ada kata dari leluhur lah, katakan dari warga atau pasepuhan orang sini bahwa emang makam ini banyak diziarahi, bukan hanya sekedar warga sekitar, tapi banyak juga warga-warga lain dalam artian di luar wilayah Kampung Duren banyak yang berziarah ke sini. Mengenai tadi disampaikan siapa di sini ulama atau bukan atau wali dan sebagainya, secara persis mungkin karena tidak ada
data atau apapun yang mengarah ke situ, paling enggak orang sini emang menganggap atau bahwa makam yang ada di sini adalah orang-orang soleh, mungkin setingkat wali, ulama dan seperti itu. Mungkin karena banyak dari situlah istilahnya orang mungkin mencari keberkahan di sini, Ya. kemudian mendoakan di sini gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini tuh kan katanya ya, ada yang suka narik-narik barang gitu. Itu bener atau enggak sih ya? Mungkin ada ya, banyak orang yang memanfaatkan karena di sini emang tempatnya banyak barang-barang gaib, dalam artian banyak juga yang emang mengarah ke situ. Jadi gini ya pemirsa, di sini tuh kadang kan ada tangan-tangan jahil juga gitu ya, suka istilahnya ngerampas barang yang bukan haknya gitu. Mungkin kalau haknya mah bisa jadi datang sendiri gitu ya. Tuh. Jadi sekalian mau nanya-nanya nih, pengalaman di sini tuh ada apa aja sih? Misalkan kejadian apa gitu dulu itu, pernah ada kejadian apa di sini? Terus gimana gitu ceritanya? Kalau pengalaman orang-orang mungkin ya berbeda-beda gitu. Kita nggak menceritakan pengalaman orang lain, paling nggak kita menceritakan pengalaman kita pribadi yang ketika emang ziarah ke sini emang banyak hal-hal yang emang di luar nalar kita. Ya. Pernah kejadian waktu itu kita malam-malam nih ziarah ya sama teman. Waktu itu emang kita berangkat lebih dari tengah malam lah, sekitar pukul 2 atau jam 1. Waktu itu emang keadaannya hujan, memang gerimis kan udah petir dan sebagainya. Pas nyampe sini di depan hujan besar. Pas ketika nyampe sini kita nggak kehujanan. Gitu. Padahal dari atas nggak ada apa-apa kan, kita lihat sendiri nggak ada pohon, nggak ada apa. Kita ngerasa keanehan aja di situ. Selain daripada itu emang pernah juga ada penampakan yang emang ya sosoknya emang baik lah katakan gitu. Kemudian ya secara pengalaman pribadi juga emang ada istilahnya yang tiba-tiba menyala dan sebagainya. Dan kemudian kalau dulu juga pernah diceritakan sama nenek ya, waktu itu kan di area sini sebelum sekarang jadi kebun, emang dulunya emang persawahan. Hanya di sini persawahan. Katanya kalau tiap jam sebelum zuhur, kalau orang Sunda bilang mah tangari, itu suka ada suara degung. Oh, suara degung. Nah, mungkin itu ya mengingatkan kali ya. Memang berasal dari sini gitu kan. Berasal dari sini, mungkin itu mengingatkan buat orang-orang yang ada di sawah sekitaran sini mungkin untuk berhenti dan istirahat, kemudian melaksanakan sholat. Karena emang di tempat ini selain daripada ada makam juga kita bisa lihat nanti di sana ada batu sajadah. Oh, ada batu sajadah ya, juga. Batu sajadah mungkin orang-orang dulu emang agak jauh ke pemukiman, kemudian kalau sawah mungkin di batu itulah mereka kadang melaksanakan sholat. Itu sih kalau dari cerita orang tua kita gitu kan. Seperti itulah pengalaman-pengalaman. Mungkin kalau kita dengar dari pengalaman orang lain ya berbeda-beda gitu kan. Kita di sini kalau pengalaman secara pribadi ya itulah kita sama teman-teman di sini gitu, ada ngelihat hal-hal yang emang ya kita di luar nalar kita lah gitu, merasakan dan melihat hal yang gaib gitu istilahnya. Kebetulan emang Allah bukakan mungkin waktu itu. Iya, seperti itu kan. Terus juga kalau penampakan di sini gitu, yang paling seringnya itu sosok apa sih? Ini pengalaman. Nah, Pak Agung, abang-abang. Nah, pengalaman. Barangkali gitu pernah ngelihat apa gitu. Mangga Sep, ceritakan Sep. Kalau saya paling sih ya pernah sekali di sini ketika waktu bicara malam-malam ya, di posisinya tuh di belakang saya dia tuh. Jadi kayak sosok kerajaan gitu ya. Cuman si makhluk itu tuh hitam, serba hitam. Oh, serba hitam semua. Tapi dia pakai atribut kerajaan gitu. Paling gitu sih. Jadi di sini tuh dominannya kayak kerajaan gitu ya? Iya, mungkin seperti itu. Terus kenapa dibilang astana luhur gitu di sini? Kalau astana luhur
Kalau kata mungkin kata kesepuhan di kita, astana kok dalam artian kalau bahasa Sunda kan artinya makam. Itu bukan istana ya, astana beda. Kalau astana itu artinya makam atau kuburan. Posisi luhur tuh berarti keberadaannya ada di atas. Emang ini kalau dari ke pemukiman emang agak arah atas kan gitu. Mungkin dari situ sih penamaan astana luhur, kalau bisa dibilang makam yang posisinya berada di atas gitu. Di atas dalam artian di atas karena di bawahnya banyak pemukiman gitu, karena dulunya emang dikelilingin sama sawah dan sebagainya. Oh gitu. Lumayan ya, podcast kali ini gimana ya, dibilang kita jadi nambah wawasan juga ya, bahwa di daerah Ciomas itu ada pemakaman juga yang harus kita ziarahi, makam-makam orang soleh gitu kan. Terus pengalaman abang-abang di sini juga luar biasa gitu kan, pernah nemuin ini, katanya sih ya pernah katanya ada yang nimbul gitu. Iya, ada. Saya dengar-dengar nih ya dari orang, katanya tiba-tiba timbul tuh kayak jenis keris gitu. Iya. Itu pertanda apa sih kalau kayak gitu? Ya. Gimana niat kita mungkin ketika saya terutama secara pribadi ataupun sama teman-teman ketika emang datang ke sini ya, biar kita untuk mendoakan dan ya keberkahan juga lah buat kita. Kemudian emang pas waktu itu emang ada kejadian yang seperti itu. Ketika kita lagi ziarah emang ada yang keluar. Oh, ada yang keluar. Ada yang keluar, kita lihat secara johir, kemudian kita biarkan keluar. Itu dalam pas datang keluar jalan, jalan. Pas ngedeketin ke arah saya, itu ternyata yang bawanya semut, Kang. Oh, semut. Kirain saya terbang, tahu di bawah semut. Oh, di bawah semut. Itu ada keris ukuran segini lah, ukuran segini. Waktu itu kita nggak ambil, karena kita emang pertama saya bukan panat ya, maksudnya emang nggak berniat ke arah situ. Kemudian saya ngerasa juga diambil juga buat apa gitu kan. Kemudian saya taruh lagi posisinya. Waktu itu sempat di foto ya, sempat difotoin, keberadaannya ada. Kemudian kita taruh lagi, kita nggak ambil sama sekali, nggak ambil. Pernah kejadian seperti itu ziarahnya bukan malam tapi siang. Itu kan barangkali gitu abang pernah nggak gitu malaman. Siang banyak kan. Iya, si abang ini nih kan kenalan. Nah, ya nama saya Hadi dari Majelis Bani Salihin, muridnya Kang Guru Usman. Pengalaman saya sih pas ziarah malam-malam, gak sengaja saya lihat ke arah sana. Jadi seperti kayak tangga itu, sawah tuh kayak tangga di tengah itu, kayak lapangan luas begitu, yang secara mata saya lihat langsung. Secara mata batin gitu ya? Secara mata langsung, jahirnya langsung. Lihat tuh kayak tangga, di tengahnya tuh kayak lapangan luas lah. Kalau bisa dibilang mungkin ada juga sempat yang kayak gambarannya, ini teh posisinya di atas, kemudian ada tangga-tangga yang naik seperti kayak gitu ya. Kalau dilihat dari bawah mungkin ya? Iya, mungkin lihat dari bawah di situ. Mungkin kalau misalkan orang-orang yang bisa ngelihat ke sini tuh bisa luar biasa amat gitu kan, ngelihat pemakaman. Emang karena dulu kan emang ada 2 pemakaman, waktu saya masih kecil ada 2 pemakaman. Kalau sekarang kan ya, tadi akan nggak lihat-lihat di sini, sekitaran sini banyak pemakaman. Kemudian emang waktu sekitaran tahun 90-an lah emang ini dibebasin, dalam artian buat umum juga. Tapi di area bawahnya tetap yang ke atas itu masih ada 2 pemakaman. Tapi itu kan selama saya di sini dan di sini tuh ada merinding sedikit gitu. Apa ada yang hadir atau gimana gitu? Kalau yang hadir pasti hadir. Sebelah Akang pun ada penampakan agung. Nah, kita nggak ngelihat ini ya. Emang mungkin ada ya. Karena emang rasa merinding tuh bisa jadi karena emang suasana malam juga, gitu kan, karena suasana malam. Kita nggak terkaitin dulu ke arah situ. Tapi kalau emang yakin keberadaan makhluk gaib katakanlah, di sini emang ada gitu. Alhamdulillah kita tadi kesini juga mungkin hadir
ikut mengaminkan, ikut baca sholawat juga gitu. Hadir, insya Allah hadir, semua hadir. Tapi dalam artian banyak yang positif, katakanlah baik gitu. Mungkin pesan-pesan sama adabnya kalau misalkan ada yang berziarah ke sini itu harus gimana gitu kan. Kalau adab dan pesan ya terlebih ke mungkin niat ya. Ketika niat kita ziarah ke makam-makam orang soleh ataupun makam apalah yang dikeramatkan, entah nggak ke makam sini aja, tiap kita ke makam yang mungkin keramatkan, niatnya kita luruskan dulu. Kita niat ziarah selain daripada mendoakan, jangan istilahnya, apalagi di sini nih kadang kita juga pernah ngelihat banyak lah istilahnya yang sesuguh kalau orang bilang gitu, ya sesajen gitu kan, sesajen dan sebagainya, itu sebenarnya tidak disyariatkan dalam Islam. Kita ketika datang mendoakan, kita baca doa mendoakan semua ahli kubur yang di sini, selain kita ngalap berkah gitu kan, niatlah kita luruskan dulu lillahi ta'ala. Kemudian di samping itu ketika emang kita datang berziarah, ambil pelajaran lah buat kita bahwa kita juga bakal mati gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita emang ziarah ke orang-orang soleh, kita melihat ataupun dari sisi baiknya, dalam artian kita nggak semata-mata datang ke tempat penjara orang-orang soleh itu semata-mata emang Allah gerakan. Mungkin ini buah daripada amal beliau juga gitu kan, semasa hidupnya mungkin emang taat sama Allah, kemudian nyampai sekarang ini orang-orang masih berbondong-bondong datang untuk mendoakan. Jadi artinya kita pesan buat yang ziarah ke tempat ini, luruskan niat. Ya, itu istilahnya jangan di sini dikeramatkan, ada ini ada itu, jangan. Lebih daripada itu ya itulah seperti itu. Katanya sih di sini tuh gerbang itu sebelah mana sih ya? Itu kan banyak yang bilang nih katanya gerbang Astana Luhur itu sebelah mana gitu. Kalau bilang gerbang ya, kalau sekarang mungkin udah beda sama yang dulu ya. Kalau cerita dari kakek waktu itu, emang kalau kita kan sekarang lebih aksesnya lebih mudah ke arah jalan yang kita tadi lewatin kan, ke arah sana. Tapi kalau dulu justru ke arah sini. Di belakang saya nih ada arah jalan. Kemudian di situ ada, kalau dulu mah katanya ada tempat air. Tempat pancuran gitu lah. Itu ada emang tangga, kemudian ada batu sajadah di situ. Jadi arahnya lebih ke di sini. Karena mungkin sekarang mah aksesnya udah agak sulit lah. Dalam artian di sini kan kita lihat banyak sawah dan emang ya kalau emang buat jalan agak sulit lah aksesnya gitu. Lebih mudah ke arah yang gitu, udah dilewatin gitu. Ada gerbang goibnya juga gitu ya? Ada. Oh ada. Gerbang goibnya juga ada. Kalau dari gerbang goibnya adanya sebelah mana sih ya? Lebih ke arah sini sebenarnya. Oh di arah sana. Arah sini yang di belakang. Tahu. Tapi orang-orang lewat sini semua ya? Ya mungkin karena emang akses, ada juga yang emang tetap make gitu kan, dalam artian emang tahu ya adalah kita lewat sini aja meskipun susah gitu. Ya soalnya juga nggak susah banget sebenarnya, lebih ke karena emang sawah, kemudian kecil, ya emang mungkin nggak mau repot karena emang kotor dan sebagainya gitu. Ada juga emang lewat belakang ini sih ada gitu. Cuman lebih kebanyakan ke arah situ kan lebih mudah jalan ya. Lebih mudah. Jadi gampang juga buat ambil wudhu gitu kan. Mungkin bincang-bincang kali ini ya lumayan seru juga ya. Barangkali ada mediator gitu yang mau nanya-nanya gitu. Boleh, coba kita nanti izinin karena emang ini kesannya udah agak beda. Iya. Kita nanti tanya langsung aja gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menggali informasi juga tentang keberadaan dua makam di sini gitu. Enggak. Saya coba hadirkan nanti ya. Ya. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya.
Abah, assalamualaikum bah. Ya Edwin, bade nanya-nanya ya sejarah dulu. Bade naros sejarah gitu bah. Di asal mulana kumaha gitu. Tiasa abah. Sok mangga bah. Awal mulana Hapunten abahnya satacana dongkapna abdi beli aku orang adab ya nang ieu mah nang salah kadar bilih nu bade didugikeun ya perkawis keberadaan makam di dieu abdi yakin ieu teh orang-orang soleh insya Allah orang-orang soleh mungkin saya kedik bade didugikeun gitu kan karaba bilihna anu dongkap ka dieu teh beda paniatan terpesan abah lah kangge abdi khususna oge kangge sadaya lan abdi bade nyarioskeun anu sanes mangga bade didugikeun pesan di kami lamun Aranjen datang ke Dario ulah gosok menta gitu ya iya lain tempat menaon iya makam rencangan abdi abdi nunggukeunna biasa nyaritakeun keberadaan kapungkurna ya geus patos kumaha gitu baheula jeung ieu can aya nanaon abdi juga rencangan abdi nu datang di kulon ka dieu apa aya patilasan gitu abah. iya semenjak abdi datang ke Dario nu di mana-mana hadir di dieu iya jadi tempat patilasan Maharaja Prabu Siliwangi Maharaja Raden Surya Kencana Maharaja Raden Surawisesa Presiden pertama Republik Indonesia pernah kali oge gitu kapungkur ya wios ali nyaritakeun mah ya hampura abdinya paling teu ya darongkapna abdi ka dieu tos disambut luar biasa kurang adabna hampura ya jadi intina Kang di teh mesen si abah dia supaya ketika datang ke DT wah ulah macam-macam artinya dalam artian kita mendoakan Kita mendoakan datang mendoakan jangan ke arah-arah yang ngambil pusaka dan sebagainya gitu arah situ enggak mungkin menunggu di sini kemudian tidak mengizinkan ke arah situ gitu atas bahnya hampura sekali deh ya enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman, tadi kita sudah mediasi sama AUB, mediatornya juga ada Kang Asep. Jadi kesimpulannya itu bahwa di sini tuh dulu pernah ada gitu ya petilasan gitu kan, sampai Presiden Republik Indonesia yang pertama juga pernah ada di sini gitu. Jadi mungkin kesimpulannya itu ya ini lebih ke tadi yang disampaikan emang kayaknya dari zaman kerajaan ya disampaikan zaman kerajaan ya terlebih daripada itu dia lebih ke berpesan lah ya ketika datang ke tempat ini kemudian kita lebih meningkatkan lah kadar ketakwaan dan keimanan kita gitu, perbanyak amal, lebih ke arah situ sih intinya seperti itu. Kalau sejarah mungkin tadi kita udah dengar dan tidak menceritakan secara detail keberadaan makam di sini, cuman tadi yang disampaikan bahwa di sini emang pernah disinggahi, tadi disebutkan raja-raja dan tadilah yang pertama juga katanya pernah
ke sini, tapi lebih ke ya kita nggak pernah tahu keberadaan Iya, aslinya betul. kan memang itu. Walau alam lah istilah yang sampaikan itu aja mungkin seperti itu. Ya mungkin obrolan kita sekarang cukup sampai sini aja ya. Kita udah barangkali gitu ada pesan lagi gitu buat orang-orang kalau misalkan mau ziarah ke sini itu gitu kan. Apakah harus ada syarat atau gimana gitu. Pesan juga tadi udah disampaikan mungkin sama halnya ya, kita luruskan niat saja ketika memang datang ke tempat-tempat makam, entah itu makam keram ataupun makam-makam para wali, ya luruskan niat kita lillahi ta'ala, kita mendoakan dan mencari keberkahan pada tempat itu. Jadi ke situ sih. Apalagi kayak kalau yang di sini nih gitu kan ya, kalau adab-adaban ya, kalau apalagi kita mau baca ayat-ayat Al-Quran di sini, karena kita perjalanan juga di situ kita ya ambil wudhu dulu lah, wudhu dulu, kemudian ya bukannya kita lebih ke menghargai, makanya kita dari bawah juga buka sendal dulu gitu, situ yang pas area pemakaman yang 2 ini gitu. Mungkin itu Ya mungkin cukup sekian podcast kita sekarang nih ya. Nanti kita bakalan penelusuran ke tempat lain. Saya sama bareng-bareng sama abang-abang nih Majelis Bani Solihin sama AUB juga pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Imaginary Channel, di share juga sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت كما تشاء